Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Abjad. Kembali lagi di Abjad Media bersama gue Rizky Muajadi. Dan kali ini gue ditemani oleh dua kawan gue, sosok pemuda yang sangat inspiratif, progresif. Apalagi Pak? Primitif. Bang Naril dan Cak Engkoh. Assalamualaikum Bang. Cak, Assalamualaikum. sehat kabar ya? Sakit. Sehat. Lu doang. Alhamdulillah sehat. Oke Sobat Abjad, dan program kali ini kita bungkus manis di dalam program Abjad Media Podcast Edition. Top. Gimana nih? Kenapa kita nih? Oke Bang Haji dan Cak Engkoh. Siap. Ini kita akan membahas sesuatu yang saat ini sering sekali kita perbincangkan di warung-warung kopi, bahkan diskusi berat gitu. Iya. Di channel YouTube, di TV juga demikian. Terkait virus 20+1. Apa tuh? Virus 19. Corona 20+1. Yang sebelumnya itu beberapa bulan sebelumnya ya udah mulai mereda, kita udah mulai new normal. Iya, kayak nggak kerasa ya ada virus. Iya. Lebaran walaupun nggak boleh pulang kampung, tetapi mall semuanya dibuka, pasar rame, Sampai ngantri tuh, Pak. sampai ngantri. Iya, sampai ada gelombang 1, gelombang 2 masuk. Itu bahkan isu-isunya waktu itu sekolah juga pengen masuk Iya, belajar. tahun ajaran baru. Seharusnya bulan Juli ini sudah masuk. Tatap Itu muka. dia. Tetapi di luar dugaan, ya ini virus Corona 20+1 ini melonjak lagi. Nah, itu dia. Bener nggak? Bener banget. Bahkan kayaknya kalau gue pribadi ini melihatnya lebih ngeri. Karena apa? Karena di snap Instagram, di snap WA, bahkan itu ambulan hampir tiap hari. 1 jam bisa 5 kali lewat ambulan. Itu di daerah loh ya. Daerah hampir semua daerah. Apalagi Hampir belum semua hari ke sama itu. Sama. Gerak mulu sarambuan itu. Itu bikin ngeri gitu. Jadi kalau dulu kan apaan sih itu virus gitu. Ada yang nyepelekan. Sekarang itu lebih percaya mungkin ya. Walaupun masih ada orang-orang yang menganggap remeh gitu tanda kutip ya. Betul. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini, teman-teman, itu terkait lonjakan kematian virus COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan dari abang-abang semua? Siapa dulu nih? Bang Koh deh. Aneh dulu deh ya. Iya, aneh ada gini sih Bang ya. Ini kalau yang aneh baca dan aneh perhatikan. Mungkin kalau awal-awal Covid kemarin itu yang dari bulan Maret itu mungkin kita nggak begitu sering terdengar ada berita kematian karena Covid gitu kan. Mungkin dan gue kan lu juga sama berdua. Nggak begitu santer gitu loh. Bahkan kayak yang kita Bang Diki bilang itu hampir tiap jam kita dengar suara ambulan mondar-mandir kan di dekat rumah kita. Kayaknya awal tuh dulu kayaknya nggak sampai segitunya ya. Tapi untuk yang baru-baru ini itu kerasa banget. Iya. Hampir seminggu tuh mungkin kita kalau baca berita Iya. di snap WA ada berita innalillahi. Iya. Di grup. Di grup innalillahi. Malah juga ada ya innalillahi kan kucingannya meninggal gitu. Ada orang yang ngeprank gitu. Ngeprank itu orang aja. Emang kita lagi wanti-wanti kan gitu. Kadang ada teman gitu, ada teman kadang biasanya bikin WA, ucuk agak bikin WA. Lah, tumben ini nih. Kenapa? Jangan. Bahkan sekarang bahaya tuh Bang, kalau ada teman yang ucuk-ucuk kagak bikin story WA, biasanya bikin story WA itu bisa di itu tuh. Bisa curiga kita. Bisa curiga. Orang Bisa kenapa? dikembangkan. Itu orang santer banget Bang. Bahkan beberapa guru kita kan juga akhirnya kemarin berita terbaru juga kan meninggal juga karena COVID. Dan ini kita sebagai masyarakat nggak boleh anggap remeh karena ini rekor terbaru di Indonesia itu juta kasus dalam sebulan dan sekitar hampir 60.000 kematian dalam sebulan dan itu semuanya positif COVID. Makanya kita jangan sampai kita bisa belajar dari India kemarin kan sebagaimana crowded India saat itu kan sampai karena mereka memiliki budaya membakar jenazah sampai nggak punya space untuk buat nguburin, buat bakar. Karena kayunya habis juga. Kayunya habis sampai akhirnya dilarung di mana? Di Sungai Gangga itu. Gangga itu kan. Kita belajar dari sana lah gitu. Jangan sampai ini terjadi di kita bahkan di keluarga kita juga tetap
nggak boleh menganggap remeh. Remeh. Ini, nggak boleh. Tetap ya walaupun sekarang kita kumpul di satu meja di podcast ini, tetap kita sama-sama menjaga protokol kesehatan pastinya kan. Kalau keluar dari sini dari kantor pasti pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, jaga jarak dan segala macamnya. Mungkin itu sih kalau dari gue sih jangan remeh. Gue sih setuju ya. Mungkin di awal-awal banyak masyarakat yang menganggap remeh COVID ini. Karena kita hanya mendengar lewat berita. Betul. Tapi sekarang ini kita bisa rasakan ya di lingkungan kita sendiri banyak yang meninggal karena corona. Iya. Akhirnya yang tadinya teman-teman kita nih nggak percaya sama COVID, sekarang Percaya juga. Tapi tetap banyak yang nggak percaya juga. Saya juga bingung. Mungkin karena kepala batu. Bisa jadi ya. Karena memang terakhir-akhir ini banyak varian-varian baru. Iya. Itu yang membuat corona berbahaya juga. Iya. Nah, varian Delta, Melon. macam-macam varian. Bukan hanya Cuma tetap ekstrakulit- ada yang meremehkan. Ya, mungkin nanti 77 itu ada diskon corona. Karena banyak varian baru. Gua baca di komentar Twitter netizen Indonesia. Nanti bulan 7 tanggal 7 bakal ada diskon. Karena saking banyaknya varian. Saking banyaknya varian dan yang apa ya? Mungkin masih tanda kutip salah kaprah ini di masyarakat ya, ketika ada seseorang yang terkena virus itu dianggap hina gitu, dianggap aib. Padahal ya menurut gua harus kita support gitu, dan teman-teman yang kena juga nggak usah merasa minder gimana, malu dan sebagainya. Ya, ini gitu kan? menurut gue ya kurang edukasi pemerintah terhadap masyarakat terkait corona ini. Itu tadi akhirnya orang yang kena corona itu benar-benar aib, ya, benar-benar hina, sampai keluarganya pun malah menjauhi, malah ngomong-ngomongin, bukan malah mensupport. Iya. Ini yang mungkin membuat, kalau menjauhi jarak sih harus ya, Iya. harus karena emang nggak boleh kontak karena kan. boleh kontak ya. Cuma setidaknya istilahnya ada support lah. Ya support. Untuk obat-obatannya, makanannya. Jangan sampai malah menjadi aib. Ya. Ya. Dijauhin Dijauhin macam-macam. Bahkan sampai diem-dieman kalau itu. Misalkan gini, ada kasus di daerah gue itu, ada emang satu keluarga itu udah dia positif. Tapi diem-dieman, nggak ngomong, takutnya apa? Takutnya nanti kalau mereka didengar sama orang sekitar dijauhin. Padahal sebenarnya kita perlu itu. Kalau ketika ada keluarga kita yang positif atau mungkin diri kita yang positif, kita harus ngomong gitu. Gua positif nih, tolong nanti tolong jangan main ke rumah gua dulu ya gitu. Mohon doanya segala macam support. Nah iya, karena corona dianggap aib sama masyarakat, akhirnya orang yang tahu dirinya corona itu mereka keluar biasa aja, bebas. Nggak bilang-bilang bahwasanya dia sedang corona. Berarti Dia malah ada dia kumpul sama orang-orang lain. Karena kalau dia ngaku, ya merasa apa? Aib sekali. Berarti ada dua reaksi ya terkait itu. Yang pertama dia ngurung diri banget. Yang kedua dia itu malah udah keluar aja. Daripada ngomong gua corona malah jadi aib. Malah di ini akhirnya. Nah, karena sebanyak yang kayak gitu, akhirnya banyak yang tertular. Ya mungkin kalau yang muda masih kuat ya, tetapi kalau tertular yang udah tua, yang punya penyakit bawaan, nah ini yang menyebabkan kematian. Iya. Itu mungkin yang terjadi di lingkungan kita ya. Anak-anak muda dan sebagainya pada melakukan demikian gitu ya. Iya. Mungkin apalagi sama banyak orang misalkan kan indikasi yang paling gampang ya, itu kan ada temen dia cerita kita nih lagi ngopi gitu kan, ucuk ngomong begini, aneh udah 2 hari ini nih nggak bisa ngerasain rasa. Wah, ngapain keluar? Itu karena satu kurang edukasi, dua itu corona dianggap aib, penyakit aib. Baru ngomongnya pasti sih lagi ngopi kan, kita bubar langsung kan. seharusnya lu video call aja, nggak usah ikut ngumpul. Iya. Penyakit banget kan kayak gitu kan. Itu yang akhirnya menyebabkan banyak matian di Indonesia. Itu. Oke, dan sekarang itu udah berlaku PPKM ya. Iya, ada dampak tadi tuh Bang. Dampak tadi ya. Sekarang mall ditutup, terus apa lagi? Bahkan rumah ibadah juga ya? Iya, sekolah nggak jadi. Soal Jumat katanya udah nggak ini ya? Ya seperti kembali ke awal lagi. Di awal lagi? Cuma belum tahu nih penerapannya seperti apa untuk Jumat depan. Oke. Kalau kita di awal-awal kemarin itu benar-benar kita nggak ada Jumatan. Iya. Cuma untuk besok seperti apa kita belum tahu. Iya, belum ada bahasan lanjutan. Apakah mungkin soal Jumat virtual? Kayaknya lucu aja gitu kan, soal Jumat ya, imamnya di masjid, jamaahnya di rumah gitu kan. Speaker gede-gede yang
Tapi emang nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, nah terkait sholat Jumat yang ditiadakan karena kondisi ya seperti ini, itu bagaimana tuh hukumnya di dalam Islam, Bang? Gimana, Bang Haji? Kalau saya sih ya terkait dengan sholat Jumat ini, ya, misal karena memang sekarang sedang banyak-banyaknya, ya sah saja. Ya, umpamanya ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia, dari para ulama ya, yang memutuskan untuk meniadakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Ya saya setuju. Ya, karena daripada kita sholat Jumat akhirnya banyak yang COVID, ya banyak yang malah yang tua-tua malah meninggal gara-gara sholat Jumat. Lebih baik ya setidaknya sampai yang positif ini turun angkanya. Nah, atau bisa juga sih sebenarnya tetap ada sholat Jumat, cuma bener-bener diawasin oleh pengurus masjid, jaraknya benar diatur. Rasanya sulit ya. Iya. Tidak mungkin ya. Sholat Jumat gitu, misalkan tes hasil swab test gitu kan. Iya. Kalau memang masyarakat ingin memaksakan untuk sholat Jumat, harus ada duduk bareng antara masyarakat sama pemerintah lah minimal. Iya. Seharusnya pemerintah juga harus duduk bareng sama para ulama, para ustadz. Karena memang di negara kita itu banyak kegiatan agama. Ya. Seandainya pemerintah duduk bareng sama para guru, para ulama, ya, juga para tokoh-tokoh agama lain. Ya. Karena masyarakat kita ini, ya, itu macam-macam otaknya, Pak. Mungkin kalau Nabi ada zaman sekarang, banyak juga yang nggak dengerin Nabi, kan, Pak. Iya. Kadang masyarakat kita ya, istilahnya suka sama ulama satu ini, diikutin. Cuma ketika ulama satu ini berfatwa yang tidak keinginan dia, itu ditolak. Itu tidak diikutin. Jadi yang menurut dia enak aja gitu ya. Dia enak aja. Ya sesuai dengan hati dia. Iya. Itu. Ya, makanya sih kalau bener sih kalau kata Bang Arul tetap harus ada kesesuaian antara pemerintah sama ulama. Ya. Tokoh agama lah istilahnya. Semua agama lah. Ibaratnya harus ada ketemuan dan bahas bareng. Tentang bagaimana sih menyikapi tentang badai COVID yang kedua ini yang ada di Indonesia ini. Karena rata-rata emang terkenal ya masyarakat kita itu masyarakat yang religius lah. Yang benar-benar tidak bisa dipisahkan dengan agama. Dengan agama sudah menjadi way of life lah. Sudah menjadi kata ya jalan hidupnya. Pasti rame lah di mana-mana. Kita punya solusi kayak gitu. Kalau memang sholat Jumat ataupun ibadah lain, misalkan di gereja ataupun di wihara ataupun di tempat ibadah semuanya yang ada di Indonesia, sejauh sampai Bali gitu kan, untuk tidak ada mengadakan kegiatan keagamaan karena takut nanti virus akan makin menggila. Ya itu perlu sampaikan juga ke para masyarakat untuk ikutin. Ini loh tokoh agama kamu sudah bilang seperti ini. Ya kalaupun misalkan yang ada yang ngeyel ya hanya beberapa saja sih. Karena kita harus kembali ke masyarakat juga, mungkin program ini jadi edukasi teman-teman ya. Oke, kita beribadah nih, kita mencari maslahat lah, mencari kebaikan, mencari pahala. Tetap tapi ada kaidah itu darul mafasid muqaddamun ala dzul masalih. Namanya mencegah kemungkaran, kerusakan itu lebih baik, lebih diupayakan dari sekedar mendapatkan kemaslahatan ataupun pahala. Iya. Karena bahaya gitu kan. Makanya oke teman-teman ditahan dulu deh, sabar dulu kan, kita nggak lama kan, cuma berapa sih 2 mingguan. Karena juga kan ya syariat agama ketika ada wabah itu kita harus berdiam di rumah. Kemudian ada tokoh agama yang mengajak untuk doa kumpul bersama. Malah kita melanggar aturan agama. Sedangkan agama yang mengajarkan ketika ada wabah itu harus berdiam di rumah. Malah ada satu tokoh agama untuk berkumpul berdoa agar wabah ini hilang. Itu kan sudah bertentangan dengan syariat agama. Menurut gue seperti itu. Berarti ketika di kondisi seperti ini sholat Jumat ditiadakan diganti dengan sholat zuhur itu sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Cuma umpamanya memang ada itu tadi benar-benar apa istilahnya new normal itu ya. Setiap masuk masjid dikasih dites dulu ininya, suhunya, terus juga ya kayak masuk mall dah. Kalau kita masuk mall dites dulu suhunya ya. Iya udah kayak barang dagangan. Terus juga jaraknya diatur, benar-benar diawasin. Kadang kita sudah masuk masjid itu udah
Udah ribet ya. Udah ribet ya. Nggak ada pengawasan daripada pengurus masjid. Iya, dan mungkin yang bikin masyarakat geram itu berkhusus yang religius lah ya. Atau yang ikut-ikutan religius. Ketika misalnya kegiatan keagamaan ditiadakan, nggak boleh. Ketika masjid itu ditutup, tetapi apa sih namanya? Mall dan sebagainya itu dibuka. Itu mungkin kemarin yang bikin gaduh lah ya. Bikin gaduh ya. Istilahnya tidak ada keadilan lah di situ. Itu makanya ada konsistensi dari pemerintah gitu. Ya memang karena kita ini kenapa masyarakat seperti ini? Karena dari awal pemerintah tidak terbuka dengan corona ini. Pemerintah tidak jujur dengan ya situasi corona ini. Kan di awal-awal ya banyaklah ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh nasional yang membingungkan masyarakat. Akhirnya seperti ini, masyarakat malah nggak percaya ketika ada pemerintah membuat aturan-aturan baru. Karena dari awal pemerintah tidak terbuka dan tidak jujur. Menurut saya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ini sekelumit perbincangan kita ya. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita lagi di momen atau di sesi berikutnya. Karena ada satu dan lain hal. Sekarang sudah mau maghrib, kita mungkin pesan lah buat kawan-kawan kita di rumah. Itu harus dari Bang Haji dulu deh, monggo. Ya, memang banyak menganggapan ya corona ini konspirasi. Ya mungkin corona ini konspirasi. Ada yang membuat, cuma coronanya ada. Iya. Dampaknya ada gitu. Iya. Oke lah, kita ada yang membuat, ada yang konspirasiin. Cuma dampaknya ada. Kita tetap harus waspada dengan hal itu. Jadi kita jangan hanya terpaku dengan konspirasinya. Cuma realnya ini memang ada corona gitu. Jadi buat teman-teman ya tetap hati-hati. Ya mungkin yang muda-muda ya semangatnya, istilahnya stamina-nya masih kuat. Cuma kan kita imunnya masih kuat. Walaupun kena istilahnya meremehkan. Cuma kan kita di rumah punya orang tua. Orang tua kita punya penyakit dan lain-lain, punya keluarga. Nah, kita harus memikirkan hal itu. Jadi kita tetap harus waspada lah. Ya, walaupun umpamanya kita katakan ini corona konspirasi dan lain-lain, cuma tetap bahwasanya corona ini ada gitu. Dan real, dan banyak yang meninggal gara-gara itu. Banyak guru-guru, orang tua, tetangga kita yang meninggal gara-gara corona ini. Itu. Bang Koh. Kalau gue sih, pesan gue sih kepada teman-teman sekalian ya, khususnya yang masih muda-muda yang mobilitasnya lagi tinggi-tingginya kan, lu harus ingat banyak informasi yang bertebaran, banyak informasi yang bertebaran di media sosial lu semua. Lu harus bisa menyaring mana yang ini fakta, mana cuma opini. Jangan sampai lu tergiring sama opini-opini yang itu malah menyesatkan lu, khususnya di dalam kondisi yang lagi crowded kayak gini kan. Jangan sampai lu salah mengambil opini atau pendapat seseorang yang akhirnya bukan membuat lu tambah tenang, tapi membuat lu tambah susah, tambah kepikiran, akhirnya menurunkan tingkat imunitas lo. Ditambah juga ketika lo keluar rumah, ya tetap lo harus ingat di rumah lo ada orang tua, ya, mungkin ada bapak, ada ibu, ada mungkin ada kakek nenek yang kekebalan tubuhnya jauh di bawah lo. Tetap jaga kesehatan, sebelum salaman sama orang tua ketika pulang cuci tangan dulu, kalau bisa mandi dulu lah gitu. Dan itu selalu gua lakuin sekarang ini tuh. Kalau sebelum ketemu sama orang tua di rumah ya pasti mandi dulu, cuci tangan. Berarti pulang ketemu orang rumah, bentar dulu. Ente kan dikit lagi mau nikah nih. Ini tolong nanti ketika sudah jadi sah, pulang jangan langsung. Gak apa-apa, stop dulu. Itu meningkatkan imun, Pak. Oke deh teman-teman ya. Mudah-mudahan obrolan kami kali ini bermanfaat, dan terakhir mungkin ya, teman-teman harus tahu ketika nanti diberlakukan PPKM ini, sholat Jumat nggak ditiadakan, kira-kira niatnya itu kan zuhur, kodok atau enggak Pak? Ya tetap sholat zuhur biasa aja. Enggak kodok ya? Enggak ada kodok. Enggak kodok ya. Oke deh teman-teman, mungkin dari kita itu aja, tim Abjad Media. Bagi kawan-kawan yang mempunyai saran tema dan sebagainya, bisa tulis di kolom komentar atau DM aja ke Instagram kami. Nanti kita taruh di deskripsi. Oke kawan-kawan, see you next time, see you next video. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abjad Media, kita mengejar peradaban.